Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang? Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang. Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, nggak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar nggak kalau itu salah? Punya hati nggak sih kamu? Wah, itu kan cuma candaan. Jangan baper. Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu? Hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah Anda, RRI Digital bukan hanya radio, tapi jendela informasi dan inspirasi tanpa batas di genggaman Anda. Jelajahi beragam pengetahuan, kisah inspiratif, dan wawasan baru setiap hari. Unduh aplikasinya dan perluas cakrawala Anda, unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Alor TV ini.
Alor pagi ini. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Perantau Kukur Alor, saya Angki Manolang dan seperti yang sudah dijanjikan bahwasanya kita bakal berbincang bersama dengan narasumber terkait dengan gerakan pangan murah dalam mendukung ketahanan pangan dan bersama dengan Bapak Denny Prasetyawan. Ini dengan kesibukan yang luar biasa, beliau selalu menyempatkan hadir untuk RRI. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat-sehat. Kegiatannya banyak ya Pak ya? Ya, cukup. Cukup banyak ya, cukup menguras tenaga ya Pak. Dengan keadaan situasi Alor yang begini banyak kegiatan, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat agar supaya mungkin ada beberapa hal yang sempat beberapa hari ini ada yang kayaknya berbicara soal SPHP beras dan lain sebagainya. Nah ini mungkin saatnya kita bakal berbincang yang lagi pantau di Facebook RRI Alor. Selamat pagi yang ada di 97,2 juga selamat pagi. Kita pagi hari ini berbicara tentang gerakan pangan murah dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Alor. Nah ini apa yang menjadi latar belakang dilaksanakan gerakan pangan murah di Kabupaten Alor nih Pak? Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih dari RRI Alor sudah mengundang saya kembali untuk datang ke studio ini. Siap. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada pendengar radio RRI Alor. Terkait dengan kegiatan kami, tugas pemerintah kepada Bulog, yang pertama menyalurkan bantuan pangan. Dan ini sudah berjalan Om Angki untuk 2 bulan Juni-Juli. Dan kami untuk kantor cabang Kalabai sudah menyalurkan ke PBP TUS sampai ke desa sudah 100% berasnya. Untuk ke tangan masyarakat itu sudah 99,38%. Ada beberapa desa yang belum memang karena medannya yang cukup berat, dan ada beberapa PBP yang memang belum sempat hadir ke desa untuk mengambil berasnya. Itu ada di utamanya di Kecamatan Alor Selatan, di desa Kiraman dan Kuneman. Memang medannya cukup berat di sana. Lokasinya ya Pak? Iya. Terus yang kedua, kita juga menyalurkan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini adalah salah satu program pemerintah yang cukup membantu masyarakat, karena kami menyalurkan beras SPHP itu dengan harga head. Head kita sekarang itu 13.100. 1 kilo nih? Ya, 1 kilo. Jadi untuk saat ini kami telah menyalurkan sebanyak kurang lebih 500 ton. 500 ton beras itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 7 miliaran mungkin untuk kita pasok ke pasar-pasar melalui mitra-mitra kami. Dan sebagian besar, mungkin sekitar 30% juga itu melalui gerakan pangan murah. Siap. Nah, gerakan pangan murah ini salah satu saluran yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional sebagai salah satu saluran penyalur SPHP. Jadi gerakan pangan murah ini langsung ke masyarakat. Tidak lagi kalau salurannya satu kan Bulog ke pengecer, pengecer ke masyarakat. Ini gerakan pangan murah, Bulog dengan pemerintah daerah langsung ke pada masyarakat. Jadi sekarang untuk gerakan GPM kami ada 4 outlet penyaluran. Yang pertama itu melalui gudang kantor Bulog. Kita juga buka di gudang maupun di kantor. Mungkin kalau ada masyarakat dekat di sekitaran Binongko atau di Tanjung Sembilan, kami buka di gudang. Terus yang kedua melalui outlet Dinas Pangan. Nah itu kami beberapa kali sudah melakukan GPM di lapangan mini, di beberapa kecamatan dan kelurahan. Dan yang ketiga melalui sinergi TNI melalui Kodim 1622 Alor. Nah, kita juga bekerjasama, itu sudah sudah arahan dari pusat. TNI bersama Bulog menyalurkan SPHP. Nah, dengan adanya TNI atau melalui Kodim ini sangat membantu, apalagi Pak Dandim sangat respect sekali terkait dengan kegiatan kita ini. Dan yang keempat salurannya melalui sinergi dengan Polri. Melalui Polres Alor. Kita juga bekerjasama dan Polres di kantor Polres, terus di Polsek-Polsek juga.
sudah menjual beras SPHP. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan tim juga karena telah membantu kami. Gitu. Pada dasarnya ada 4 titik yang sudah Bapak Denny sampaikan, yaitu di kantor sendiri, terus di perindustrian ya, terus di pangan, pangan ya, di Dinas Pangan, di Kodim, dan juga yang ada di Polres. Dan 4 titik itu pendengar sudah disampaikan oleh pimpinan kantor cabang ya yang ada di studio hari ini. Dan ini terkait dengan pangan tersendiri. Ketersediaan pangan murah itu menurut dari pemahamannya mereka mungkin ada yang kayak ada yang beli harganya mahal terus mereka mau lapor di mana? Kalau seandainya kayak pengecer dan lain sebagainya, ketersediaan yang tadi Bapak Denny sampaikan kayaknya ada yang pengecer dijual 1 kilo bisa 15.000. Nah kalau ada yang melapor itu bisa kemana kalau boleh tahu? Ya laporkan ke Bulog atau di Dinas Pangan atau Perdagangan yang memang sebagai pengawasan di lapangan, ya. Atau juga ke Satgas Pangan. Sejauh ini tidak ada laporan dari masyarakat? Sejauh ini ada sih beberapa laporan, tapi kami sudah tindak lanjut dan kalau memang laporannya masih bisa kita sampaikan, kita dikomunikasikan bahwa memang ketentuannya sudah untuk pengecer bulu kan memang sudah tanda tangan pernyataan. Di pernyataan jelas tidak boleh diecer, tidak boleh dioplos, dan tidak boleh menjual harga di atas head. Jika temukan itu, langkah pertama kita kasih teguran lisan. Terus yang kedua kali itu kami sudah blacklist, tidak bisa lagi kita layani. Ini harus diwaspadai ya sebagai pengecer agar supaya tidak menyalahgunakan kepercayaan dari Bulog sendiri. Ya artinya, betul. Jadi karena mereka itu bermohon ke kami untuk menjadi salah satu pengecer penyalur SPHP. Jadi ini kan beras subsidi pemerintah. Sehingga memang pelaksanaannya penyalurannya itu diawasi baik dari kami maupun Dinas Pangan yang sebagai perpanjang tangan dari Badan Pangan Nasional yang memang yang punya program ini. Sehingga kami selalu sampaikan baik melalui grup WA kami yang mitra-mitra maupun jika pada saat ke kantor untuk melakukan pemesanan kita sampaikan bahwa sesuai dengan surat pernyataan itu Bapak Ibu mitra pengecer tidak boleh melanggar ini ketentuan. Sudah ada poin-poin yang dijelaskan ya di dalam betul sudah ada. Baik. Dan sudah ada konsekuensi hukumnya juga jika melanggar. Siap, baik. Dan ini bentuk perhatian agar supaya bagi masyarakat yang lagi menonton di live-nya Facebook RRI SP Alor, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini sebuah aturan yang sudah ditandatangani kebersamaan, artinya dari Bulog dan juga dari pengecer juga agar supaya tidak dilanggar. Kalau dilanggar ada aturan yang bisa Anda dapatkan. Nah, ini terkait dengan topik pagi hari ini menarik sekali untuk Anda mengetahui bahwasannya ini komoditas pangan apa saja yang disediakan melalui program Gerakan Pangan Murah ini. Ya, jadi untuk di kantor cabang Kalabahi kami tersedia itu beras medium, memang beras SPHP. Yang kedua beras premium. Ketiga gula premium. Dan yang keempat itu minyak goreng yang juga premium juga ya. Jadi memang kami laksanakan gerakan pangan murah itu berdasarkan permintaan dari misalnya dari Polres, Kodim dan Dinas Pangan, kami mau komoditinya yang ini. Jadi kita laksanakan sesuai dengan permintaan. Dan harganya memang untuk beras SPHP itu kita menyesuaikan dengan harga head. Sementara untuk komoditi lain beras dan minyak itu kan memang itu komoditi komersial kami yang penjualannya itu sesuai dengan ada hitungan struktur harganya. Jadi kalau memang dibandingkan dengan harga pasar memang hampir sama tapi kualitasnya di atas lah gitu. Baiklah. Dan pendengar, kita masih berbincang bersama dengan pimpinan kantor cabang Bulog Kalabahi bersama Bapak Denny. Kita tahan sebentar untuk yang satu ini. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi
Agak tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Alor punya banyak cerita dan rri.co.id siap menyajikannya untuk Anda. Selain berita dan juga informasi, Anda juga bisa menemukan artikel-artikel edukatif, cerita inspiratif, bahkan konten hiburan yang menarik dan belajar hal baru, dapatkan ide-ide segar atau sekedar menikmati cerita-cerita dari sudut pandang lokal dan nasional. Jangan lewatkan, kunjungi rri.co.id sekarang dan temukan dunia baru di ujung jari Anda. Alor pagi ini. Kita balik lagi masih dengan Angki dan masih dengan Bapak Denny Prasetyawan, Bapak Pimpinan Kantor Cabang Bulog Kalabahi. Kita masih berbincang terkait dengan gerakan pangan murah dan dalam mendukung ketahanan pangan. Dan hari ini spesial di akhir pekan untuk Anda semuanya. Tadi sempat sebelum kita memulai live ada beberapa yang sudah disampaikan Bapak Denny terkait dengan kegiatan-kegiatan nih besok nih. Nah, ini bagi masyarakat nih mungkin agak sedikit kasih clue dan mungkin besok tuh di daerah mana-mana saja sih sebenarnya ada kegiatan apa, dan mungkin bisa disampaikan sekarang. Yang lagi pantau nih lagi banyak ada mama-mama nih paling banyak nih. Oke, Pak Denny, besok itu kegiatan apa di mana tuh? Ya, jadi besok itu ada kegiatan gerakan pangan murah serentak seluruh Indonesia di 7.600 kecamatan seluruh Indonesia. Dan salah satunya di Kabupaten Alor, kita punya 18 kecamatan. Tapi untuk kegiatan ini sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, per kemarin baru 2 kecamatan saja yang kita akan gelar, yaitu Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Abad, Alor Barat Daya, di Moru. Jadi kegiatan besok itu akan dilaksanakan video conference dengan pusat, yang akan dihadir beberapa menteri, terus tentunya juga kepala bulog dan mungkin beberapa kepala badan juga yang akan ikut besok. Khususnya juga dengan TNI Polri juga, mungkin Pak Kapolri, Pak Panglima juga datang, yang acaranya akan digelar di kantor bulog pusat. Sedangkan di daerah, masing-masing cabang akan difokuskan ke salah satu kecamatan. Dan besok kita akan telekonferensi kemungkinan di Kecamatan Teluk Mutiara. Tapi untuk gelaran pasar murahnya itu, pangan murahnya itu akan kita gelar dari pagi, dari Car Free Day. Oh ya? Car Free Day kami sudah akan melaksanakan GPM itu di pelataran kantor Kecamatan Teluk Mutiara. Dan itu kami bersama dengan Pemda melalui Dinas Pangan dan Sekretariat Daerah, bagian ekonomi, dan kita bersama-sama melaksanakan gelaran pangan murah. Mungkin kalau tidak ada halangan besok akan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, mungkin dengan Forkopimda juga untuk kegiatan besok. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini juga dapat membantu stabilitas harga ya Pak. Ya, maksudnya Pak Beden, ini terkait dengan adakah mungkin masyarakat yang kayak mau beli terus ternyata barangnya sudah habis, atau memang sejauh ini semua stoknya aman? Untuk saat ini memang stok di gudang itu kurang dari 100 ton, tapi hari Senin ini akan masuk lagi beras dari Jawa Timur, beras Mopnas. Itu baru bisa kita pasok lagi. Tapi ini pasokannya tidak putus karena akan datang ini 1.500 ton dari Kupang, dari Jawa Timur, dan dari NTB. Memang kita kan di sini daerah defisit, jadi untuk stok bulog cadangan beras pemerintah memang dipasok dari luar. Dan untuk gelaran pangan murah besok di Kecamatan Teluk Mutiara kita fokuskan untuk beras SPHP itu sebanyak 5 ton. 5 ton. Gula dan minyak juga. Sedangkan di Abad juga sama 5 ton. Tapi sebentar perkembangannya kami akan laksanakan rapat dengan Dinas Pangan dan bagian ekonomi, sehingga mungkin jika ada tambahan di beberapa titik lagi nanti mungkin kita akan informasikan melalui media sosial Bulog. Gitu.
Pada dasarnya besok Car Free Day itu ada satu titik di mana ada satu stand ya, tempat untuk bagi masyarakat yang ingin membeli eh, pangan murah ya di situ Iya. ya. Jadi tersedia yang sudah ada Bapak Denny sampaikan agar supaya jangan jalan jauh-jauh lagi yang ada di Kalabahi, mungkin yang mungkin mau sehat juga ya, sekalian Car Free Day ya Pak ya, olahraga sambil berbelanja. Ya, jadi Iya. Car Free Day besok bawa uang memang untuk beli Iya. sembako gitu. Iya, betul. Jangan beli cemilan-cemilan itu sampai ratusan ribu. Mendingan beli untuk kebutuhan di belakang, Ya. di dapur maksudnya, agar supaya pertengahan bulan depan masih aman lah Pak ya. Oke, dan ini kalau mau dibilang terkait dengan kegiatan ini, pangan ini, sejauh mana mungkin, apakah ini dampak bagi masyarakatnya tuh terlihat langsung atau memang menurut Bapak Denny seperti apa? Jadi memang Sangat berdampak. 1 bulan ini kita laksanakan gerakan pangan mulai yang dari awal Agustus ya, lihat utamanya kita sudah buka outlet di gudang TNI Polri dan Dinas Pangan. Memang masyarakat sangat antusias. Siap. Itu kalau di gudang saja itu kita buka 1 hari dari pagi sampai jam-jam 5 sore itu 1 ton habis itu, Habis. 200 karung beras itu habis. Terus dari Kodi maupun Polres itu bawa ke polsek-polsek maupun di Koramil itu cepat sekali habisnya. Memang karena penjualan kalau mitra pengecer kami di pasar memang sudah sehat 13.000 atau 65.000 per karung. Tapi kalau untuk outlet gerakan pangan murah itu dibanderol dengan harga 12.000 saja atau 60.000 satu karung. Jadi memang masyarakat ya caranya mungkin yang lebih lebih terjangkau lah begitu ininya. Di samping memang harga beras di pasaran itu di luar dari beras SPHP itu sudah di harga 14-15 ribu untuk setara medium. Oke, Bapak Den, ini terkait dengan dari tadi sudah disampaikan bagi masyarakat, terkait dengan ini juga kebutuhan juga masyarakat juga. Mungkin apakah ada target khusus dari Bulog sendiri? Jadi memang kami ditargetkan dari kantor wilayah itu sudah di breakdown ke masing-masing cabang. Kami ditarget untuk melaksanakan penyaluran SPHP itu sebanyak 1.400 ton beras. Nah, itu mulai Juli sampai Desember. Siap. Sementara Juli sampai Desember itu kita menyalurkan baru sekitar 200 lebih. Masih ada sekitar 1.200-an ton yang perlu kami salurkan. Itu melalui salah satunya GPM dan pengecer. Dan memang sekitar 80% itu memang ranahnya di pengecer. Karena GPM itu kan terbatas outletnya, sedangkan pengecer kita punya sekitar kurang lebih 80 kios pasar dan luar pasar. Dan perlu kami sampaikan lagi, jika Bapak Ibu yang berada di misalnya di Alor Timur, di daerah Bukapiting sampai Maritaing, terus daerah-daerah Pantar, Pura, Bapak Ibu yang pedagang atau pedagang beras yang ingin bermitra di Bulog, kami dengan senang hati terima. Oh, yang jangkauannya agak lebih jauh daripada Kalabahi ya, Pak, karena ya? untuk sampai dan saat ini di Pantar itu baru kita sinergi dengan TNI saja untuk penyaluran SPHP di Pantar, GPM. Sedangkan untuk mitra pengecer SPHP yang ada di Pulau Pantar itu belum ada. Jadi kami dengan senang hati menerima jika ada Bapak Ibu mitra atau pedagang yang punya kios di Pulau Pantar, misalnya di Pantar, di Kabir, Baranusa atau di yang lain, ataupun di Pulau Pura, Pulau Ternate dan Pulau Buaya, ya kami senang hati untuk mendaftarkan ke Bulog. Siap. Untuk persyaratan cuma KTP, mungkin bisa juga mengurus NIB, nomor induk berusaha. Memang itu salah satu persyaratan. Yang wajib ya? Yang wajib. Dan itu bisa diurus di Dinas Perizinan paling setengah jam atau berapa menit saja. Bisa juga Online. Kalau ini online juga bisa. KTP wajib. Dan harus juga punya NPWP. Siap. Kan kita semua ini yang berusaha memang, yang sudah punya usaha memang wajib
punya NPWP sebagai pelaporan dari penghasilan kita ya untuk di pajak. Baiklah, besar harapan dari pimpinan kantor cabang Bulog Kalabahi agar supaya bagi masyarakat yang lagi memantau siaran kami ini, agar supaya yang mau pengen untuk menjadi agen ya sebenarnya. Kalau itu pengecer mitra kerja ya. Jadi mitra kerja besar harapannya. Mungkin yang ada mulai dari Bukapiting ke atas sampai Maritayang, Kolana dan lain sebagainya, yang berada di Pura, di Pantar, di Pulau Buaya, Ternate, yang ingin menjadi pengecer atau menjadi yang sudah disampaikan oleh beliau agar supaya bisa membawa KTP kalau bisa. Online juga bisa ya daftarnya? Bisa online juga ya? Kalau daftar NIB maksudnya untuk ambil nomor induk berusaha bisa daftar online. Tapi Bisa. kalau di Bulog harus datang langsung karena ada beberapa surat pernyataan, surat yang harus ditandatangani. Siap. langsung yang bersangkutan tidak boleh diwakili. Siap. Nanti pada saat pemesanannya kan kami sudah punya aplikasi, klik SPHP. Oke. Nanti dari tempat itu tinggal masuk ke SPHP. Tinggal berapa jumlah pesanannya, terus masukkan nominal yang sudah ditransfer di foto bukti transfer, dan nanti akan kami verifikasi di kantor. Jika sudah mendaftar langsung di Bulog ya? Iya, tapi memang untuk daerah kepulauan kan memang harus ada datang langsung, terus pengiriman kan lewat laut. Siap. Jadi memang harus dikawal oleh pemiliknya gitu. Siap, baik. KTP, NIB, NPWP itu wajib, dan kalau sudah persyaratannya ada langsung datang ke kantor Bulog agar supaya bisa diselesaikan tidak lama, paling cuma sekitar 15 sampai 20 menit selesai Pak ya. Iya. Sekarang kan zamannya sudah canggih, semua serba online ya. Dan baik, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan pangan ini? Ya, jadi untuk masyarakat jika memang menginginkan beras SPHP, langsung saja datang ke pengecer-pengecer mitra-mitra Bulog yang ada di pasar, di Kadelang, di pasar Tipa, di pasar pertokoan itu sudah beberapa mitra sudah ada. Yang jelas nanti lihat saya spanduk gerakan pangan murah mitra Bulog, GPM, yep. Untuk pengecer sudah tersedia di situ. Nah ini sejauh ini tantangan apa sih Pak yang dihadapi terkait dengan GPM ini? Kalau GPM mungkin untuk saat sekarang biasanya kami tantangannya untuk daerah-daerah yang cukup jauh itu kan butuh lagi-lagi lokasinya ya mobilisasi ke sana, terus biaya angkutannya juga tidak murah begitu ya, cukup mahal ya untuk kita sewa trek sampai di lokasi. Tapi untuk saat ini karena sudah bersinergi dengan TNI maupun Polri, jadi sangat terbantu lah untuk penyalurannya ke beberapa desa dan tempat-tempat yang agak sulit begitu. Tapi kemungkinan jika sudah terpenuhi lagi stok dari luar, kita akan menyalurkan dengan masif karena memang kita terkendala stok saja. Tapi untuk September sampai seterusnya itu kita usahakan target kita yang tinggal 1.200 lagi terpenuhi untuk masyarakat. Karena memang sedikit lagi ya. Masih cukup besar, 1.200 ton lagi. 100 ton itu ya harus kita salurkan sehingga penyalurannya merata baik di Pulau Alor maupun di Pantar, juga di beberapa tempat lagi bisa kita jangkau. Baiklah, pendengar mana saja berada, ini ada beberapa yang sudah DM, nanti langsung ke kantor saja untuk dijelaskannya. Mau buat NPWP di mana katanya? Oh ya, nanti dijelaskannya di beberapa di kantor. Kalau NPWP ini sekarang di kantor pajak. Pajak ya. Tapi sebenarnya tuh SPHP cukup KTP dan NIB. Tapi kan biasa mitra juga akan memesan gula dan minyak. Sementara itu gula dan minyak kan itu ada ada PPN-nya. Untuk apalagi minyak itu ada PPN-nya. Jadi memang harus ada NPWP. Tapi kami sarankan untuk mitra sekalian mengurus NPWP supaya jalan sekalian saja jalan gitu. Depan nanti pada saat memesan gula atau minyak atau komoditi yang lain, kita wajibkan NPWP mengurus lagi gitu. Jadi sekalian jalan 3 dokumen itu
sekalian Tapi urus berbarengan gitu. sekalian. Jadi Berbarengan, kalau mau ya. pesan beras bisa, gula bisa, minyak juga Betul, bisa. betul, ya. Baik. Kalau cuma hanya mau beras saja, NIB bisa lah sama KTP. Tapi Ya. kalau minyak, gula itu Iya. mungkin harus ada NPWP-nya, Pak ya. Ya, NPWP di kantor pajak mungkin tidak terlalu lama juga sih. Yang penting Siap. ada KTP. Apalagi sekarang kan kita tidak perlu lagi nomor NIB karena sudah sinkron antara KTP sama NPWP ya. Siap. Artinya. Jadi yang dipakai itu biasa nomor KTP saja. Tapi mungkin harus melapor ke kantor pajak untuk disinkronisasi antara KTP dengan NPWP begitu. Di menit ke-48 lepas dari pukul 9 pagi, kurang lebih sejam kita sudah berbincang terkait dengan gerakan pangan murah dalam mendukung ketahanan panganan yang ada di Alor. Dan ini bicara soal namanya strategi dari Bulog sendiri untuk menjaga ketersediaan stok beras dan bahan pokok lainnya dalam jangka panjang seperti apa nih strategi? Ya, jadi kami merencanakan untuk pemenuhan stok. Memang kalau sudah terbaca stok sudah kurang, itu otomatis dari kantor wilayah maupun pusat itu akan melakukan pengiriman lagi beras dari daerah-daerah yang surplus. Dan untuk komoditi lain, karena kami juga ada kerjasama dengan Pemda, kemarin juga sudah dengan bandara juga, jadi kami tiap bulan ada pelayanan beras premium untuk beberapa instansi, ada sekitar 22 instansi pemerintah daerah. Ada juga Bandara Mali. Terus nanti kita juga akan membuat surat ke beberapa instansi lain supaya tiap bulan beras premium itu kami sediakan dari Bulog. Dan untuk pembayarannya kan bisa tunda bayar. Nanti setelah gajian baru dilakukan pembayaran. Itu sudah ada MOU-nya dengan Pemda. Terus di komoditi lain kami gula dengan minyak itu masih cukup sampai tahun depan. Kita banyak stoknya. Jadi untuk kegiatan pangan murah ini, untuk minyak dan gula itu stoknya cukup untuk sampai tahun depan. Sampai awal tahun sudah cukup lah untuk kita. Jadi hanya tinggal beras CBP saja yang akan kami tunggu kedatangannya di hari Senin. Jika sudah masuk lagi beras CBP, sudah kita akan pasar oleh SPHP ke pasar-pasar lagi. Baiklah, dan di momen yang tidak disangka-sangka hari ini beliau hadir untuk RRI Alor lagi, untuk masyarakat juga. Beliau juga pasti memiliki staf dan juga beberapa rekan kerja yang mendukung beberapa program dan banyak sekali program-program dengan mau dibilang sih keterbatasan staf juga sih sebenarnya di Iya, Bulog. betul, Cuman betul. apa yang mau Bapak sampaikan buat para staf untuk sementara waktu nih, untuk beberapa kegiatan yang mau dibilang tadi sudah disampaikan, ya gerakan pangan hampir semua sudah dibagikan, ada beberapa yang belum tapi karena memang situasi dan lokasinya. Nah ini pesan atau harapan bagi teamwork lah ini di Bulog Kalbai seperti apa? Ya, jadi memang kami itu kurang lebih karyawan itu cuma gudang dan kantor itu cuma 10 orang saja. Dan kegiatan-kegiatan kita bantuan pangan, SPHP, penyaluran beras komersil, terus yang lain-lain tuh cukup berat lah begitu. Yang kerjanya 10 orang kerjanya melebihi dari berat badan. Ya. Jadi kita satu orang itu bisa kerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus. Siap. Karena memang tuntutannya kita begitu, ya sudah konsekuensi menjadi karyawan Bulog. Kita harus bagi tenaga, dan sampai dengan saat ini kita kan ada di Mori itu ada pameran mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Kita sore itu sudah isi beras, kita ke Moro malam. Jadi sudah bagi tim. Belum lagi besok ada gelaran pasar murah di Moro, dan di sini kita bagi tim lagi. Jadi memang tim saya ini tim andalan. Saya ucapkan terima kasih kepada staf-staf saya di kantor karena sudah bekerja keras. Pagi kita sudah datang jam 8, pulang itu Lebih dari jam kantor. ya jam 7, jam 8, bahkan jam 9 malam baru kita pulang tiap hari. Sabtu Minggu itu sesuai arahan dari pusat, Sabtu Minggu itu tanggal hitam semua ya, tanggal hitam. Jadi memang kita untuk saat ini Juni sampai Desember itu memang kita harus full kerja 7 hari dan libur. Ini senyumannya senyuman kayaknya. Jadi kita memang harus semangat untuk dalam bekerja, karena memang ini apalagi kita melayani masyarakat, salah satu ibadah mungkin.
ya minimal kita dilihat bahwa kita bekerja lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Siap. Yang diinginkan beliau adalah jaga kesehatan dan banyak kegiatan yang sangat dibutuhkan tenaga dari para staf. Ya. Bermaksud untuk mendukung, mensupport pimpinan cabang Kalebay ya, Bulog ini, dan Bapak Denny juga berharap agar supaya kegiatan-kegiatan sampai Desember bos masih panjang nih ya. Ini baru Agustus baru mau ber-ber nih ya, Iya. September, November. Yang berber itu memang ya, itu yang perlu tantangan, bukan Siap. cuma tantangan kita ini, ya iklim juga biasa Siap. juga ya, yang apalagi menjelang Nataru nanti itu Pasti ada permintaan ya. sangat banyak dan tergantung kondisi cuaca juga ya. Dan besar harapan agar supaya semua berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin. Ya. Dan ini Bapak Denny mau sampaikan apa buat masyarakat? Tadi sudah buat staffnya, sekarang buat masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan ini nih. Bapak Denny mau sampaikan apa? Iya, jadi kami dari Bulog di samping untuk penyaluran kegiatan pemerintah melalui bantuan pangan SPHP, kita juga ada kegiatan pengadaan beras lokal, pengadaan jagung. Jadi tugasnya kita itu untuk pengadaan ada 2, beras dan jagung. Dan jika kelompok tani yang mungkin nanti sudah berproduksi dan akan panen, mungkin nanti hasil dari gabahnya itu bisa dijual ke Bulog. Sementara itu untuk petani jagung juga kita ada kerjasama dengan Polres juga untuk penyerapan jagung pakan, jagung hibrida. Jadi mungkin para petani jagung juga yang punya jagung hibrida dan sesuai kualitasnya itu kami beli di lapangan maupun diantar ke gudang Bulog. Harapan kami juga pada masyarakat jika ingin mendapatkan beras dengan harga terjangkau, langsung datang ke kantor Bulog, ke mitra-mitra Bulog yang ada di pasar maupun di luar pasar. Baiklah, ada yang mau disampaikan lagi, Bapak? Cukup? Cukup. Oke, baik. Dan pendengar mana saja berada yang lagi pantau di Facebook, terima kasih banyak. Ada beberapa pesan yang tidak bisa dibaca karena memang waktu juga yang harus kita kejar. Dan semoga ini ada banyak jawaban untuk Anda semuanya. Ada beberapa titik yang sudah disampaikan. Ada beberapa banyak juga kegiatan besok. Yang ada besok mau ikut sehat, berbelanja juga murah meriah. Nanti besok datang ke lapangan mini Kalebay. Di sana ada juga stand dari Bulog juga. Di Moro juga ada. Jadi beberapa tempat yang ingin berbelanja murah untuk ketersediaan pangan kalian yang ada di rumah, boleh berbelanja di situ dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Di bawah dari harga yang lainnya, harga toko ya Pak ya. Harga pasar ya. Baiklah, dan terima kasih Pak Denny sudah hadir di studio SP Alor. Terima kasih sudah diundang juga. Jaga kesehatannya, sehat terus, dan yang pastinya kita ketemu lain kesempatan dengan topik yang lain. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Stasiun Produksi Alor. Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Dan terus Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.